Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Nugroho dari kelas manajemen A. Kali ini saya akan membahas perubahan organisasi Indogrosir Tangerang 2019 sampai dengan 2022. Baik, untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan pengertian perubahan organisasi. Menurut para ahli, untuk yang pertama, menurut Hatch, perubahan organisasi dapat diartikan sebagai pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Dan untuk yang kedua, menurut Gibson, perubahan organisasi adalah usaha yang direncanakan oleh manajemen untuk menghasilkan prestasi keseluruhan individu, kelompok, dan organisasi dengan mengubah struktur, perilaku, dan proses. Jadi, secara umum, perubahan organisasi artinya perubahan dalam organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program, merubah misi, susunan, dan sistem-sistem dalam sebuah organisasi. Baik, langsung saya dalam intinya. Perubahan organisasi di Indogrosir Tangerang dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 tahun yang lalu disebabkan oleh faktor internal, yaitu karena pergantian pemimpin dan staf. Sudah hal biasa dan lumrah dalam perusahaan saya, 2 sampai 3 tahun biasanya terjadi rotasi pergantian pimpinan. Dan untuk yang pergantian pada tahun 2019 adalah senior manager atau SM dan SAM atau manajer keuangan. Banyak terjadi perubahan seperti perubahan struktural, teknologi, dan individu. Perubahan yang pertama dilakukan adalah merubah struktural, yaitu dengan pergantian supervisor, asistennya, perampingan divisi, dan penambahan divisi baru. Ada juga beberapa kebijakan baru yang berupa SM, seperti adanya punishment bagian divisi tertentu, dan itu sangat membebani karyawan. Sosialisasi tentang kebijakan baru dari senior manager dilaksanakan pada briefing Kamis pagi atau suatu forum yang biasa kami laksanakan setiap Kamis pagi, di mana semua anggota dari semua divisi berkumpul bersama. Dalam forum tersebut, senior manager mensosialisasikan atau menginformasikan perubahan kebijakan dan struktural. Senior manager menjelaskan bagaimana dan tujuan perubahan organisasi secara langsung dan gamblang, supaya semua karyawan mudah menerima tentang tujuan, visi, manfaat dari perubahan tersebut. Respon karyawan ada berbagai respon, ada yang pro dan kontra. Untuk yang pro rata-rata karyawan baru, mau tidak mau dia harus mengikuti semua aturan. Untuk rata-rata untuk karyawan yang senior, mereka banyak yang menolak tentang kebijakan yang baru tersebut. Karena untuk karyawan yang kontra biasanya disebabkan oleh kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Mereka merasa tidak nyaman dengan kebijakan baru yang dibuat oleh senior manager yang baru. Walaupun banyak yang menolak atau kontra dengan kebijakan tersebut, perubahan kebijakan baru tetap berjalan dan harus dipatuhi oleh semua karyawan. Bagaimana manajemen berusaha sebaik mungkin untuk merangkul para karyawan yang menolak kebijakan baru tersebut? Apa yang dilakukan manajemen kami? Untuk mengatasi tantangan tersebut, manajemen dan para atasan melakukan hal berikut. Yang pertama, menjelaskan visi dan misi perubahan ke dalam implementasi pekerjaan. Kedua, meyakinkan karyawan bahwa inisiatif perubahan untuk kebaikan mereka. Ketiga, memberikan contoh kesuksesan perubahan organisasi lain yang sesuai dengan organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan waktu kepada karyawan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan biarkan mereka melakukan dengan cara menyenangkan. Pada dasarnya, tantangan akan selalu ada di setiap perubahan. Maksud dan tujuan dari senior manager melakukan perubahan untuk kebaikan perusahaan ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga maaf apabila banyak kata yang salah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.